Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1376-1380. Feng Yu dan 3 lainnya sedang makan dan mengobrol di restoran Italia top di New York. Meski Li bersaudara diajari untuk tidak berbicara saat makan sejak muda, berbeda saat makan bersama teman. Mungkin karena Feng Yu dan Kirilenko suka mengobrol sambil makan. Li Zeju pandai mengobrol. Dia tahu Kirilenko telah berinvestasi di tim bola basket dan menargetkan klub sepak bola di Eropa baru-baru ini. Jadi, dia mulai mengobrol tentang olahraga dengannya. Ini Olimpiade tahun ini, dan seluruh dunia lebih tertarik pada acara olahraga. Kirilenko, kudengar tim bola basketmu mulai mendapat untung setelah 2 tahun dan bahkan memenangkan kejuaraan NBA. Ini sangat mengesankan. Hahaha, ini tidak seberapa dibandingkan dengan Feng. Timnya mulai mendapat untung dalam 1 tahun dan memenangkan kejuaraan lebih awal dari tim saya. Tapi tim saya menghasilkan lebih dari dia sekarang. Timnya mungkin ada di La, tapi tim saya ada di New York. Harga tiket Brooklyn lebih tinggi karena ada lebih banyak orang kaya di New York. Meski La juga makmur, ada terlalu banyak orang berpenghasilan rendah di sana. Saya melihat di berita bahwa Anda ingin membeli klub sepak bola di Eropa, tanya Li Zeju. Saya menemukan klub olahraga tertarik dan dapat menghasilkan uang. Saya juga dapat menggunakannya untuk mempromosikan merek perusahaan saya. Namun tidak banyak pemilik klub yang mau menjualnya. Yang menjual adalah tim-tim payah, dan ada pula yang hanya bersedia menjual sebagian saham klub. Benar-benar lelucon. Orang-orang itu tidak punya banyak uang, dan bagaimana mereka bisa menjadi pemegang saham utama? Kirilenko menjawab dengan ekspresi menghina. Dia adalah miliarder top di Eropa, dan bagaimana seseorang yang lebih rendah darinya bisa mengelola klubnya? Jika ada yang akan menjadi pemegang saham utama perusahaannya, itu pasti seseorang seperti Feng Yu. Miliarder biasa itu, Pet. Kakaki, apakah kamu tertarik mengelola klub sepak bola? Feng Yu bertanya. Itu menyenangkan. Apakah Anda juga tertarik? Bisakah Anda menawarkan beberapa saran? Tim mana yang menurut Anda lebih baik? Saya akan membelinya berapapun harganya. Kirilenko menatap Feng Yu dengan mata berbinar. Tim mana yang Anda sukai, atau haruskah saya katakan, klub negara mana yang Anda beli? Saya perlu mengingatkan Anda bahwa banyak klub di Eropa tidak hanya memiliki sepak bola. Mereka juga memiliki bola basket, bola voli, tim. Bahkan klub sepak bola memiliki tim pria, wanita, dan remaja. Feng Yu tidak berbohong karena dia kaget ketika mendengar tim bola basket Bayern Munich di kehidupan sebelumnya. Bayern Munich adalah tim bola basket. Feng Yu kemudian mengetahui bahwa beberapa klub olahraga besar di Eropa memiliki banyak tim dalam olahraga yang berbeda. Tetapi sebagian besar klub sepak bola mereka lebih terkenal. Klub tidak hanya memiliki tim pria. Mereka juga memiliki tim wanita, tetapi tim wanita tidak menguntungkan. Setidaknya, tim junior bisa mempersiapkan para pemain muda untuk tim senior. Feng Yu mendengar ini karena mereka ingin mencegah wanita menuduh mereka melakukan diskriminasi. Feng Yu merasa ini tidak masuk akal. Tidak ada yang menonton sepak bola wanita, dan tidak ada yang membeli tiket dan hak siar. Bintang sepak bola wanita tidak dapat menarik pengiklan manapun, dan mereka menjadi beban bagi klub. Tapi ini adalah peraturannya, dan Feng Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja Kirilenko bisa membeli saham klub sepak bola dari tim tersebut. Tapi dia akan dibatasi ketika datang untuk mengelola tim. Ini bermanfaat, dan dia tidak perlu terlibat dengan entitas klub yang merugi itu. Tapi klub tidak bodoh. Mereka tidak akan menjual klub sepak bola mereka yang paling berharga dan mempertahankan sisa tim yang merugi. Bagaimana mereka akan menghasilkan uang? Tim olahraga paling berharga di masa depan adalah sepak bola, diikuti oleh bisbol dan bola basket. Klub-klub olahraga sekarang tidak terlalu berharga karena belum mencapai puncaknya. 2 tahun kemudian, sponsor jersey tim sepak bola, TV dan hak siar online, DEL, akan mencapai puncaknya dan nilai pemain akan meroket. Saat itulah nilai klub sepak bola mencapai puncaknya.
Membeli tim sekarang dan menjualnya 10 tahun kemudian adalah kesepakatan yang bagus. 10 tahun sudah cukup untuk membiarkan nilai pasar tim yang bagus meningkat 10 kali lipat. Feng, aku tidak akan membeli klub olahraga terintegrasi itu. Saya hanya ingin membeli tim sepak bola, dan saya lebih suka tim Jerman atau Inggris. Apakah Anda punya rekomendasi? Feng Yu mengangkat bahunya. Kau terlalu memikirkanku. Saya tidak tahu banyak tentang sepak bola, terutama yang memiliki sejarah dan pengaruh yang panjang. Tidak mudah untuk membelinya, dan tidak ada gunanya membayar harga premium untuk mereka. Saran saya adalah berinvestasi. Tapi setelah Anda berinvestasi di klub, Anda bisa meminta untuk menjadi ketua tim. Saya yakin tidak ada yang bisa memenangkan Anda dengan pengaruh Anda. Ketua tim harus mampu dan berpengaruh. Kirilenko adalah orang terkaya di Eropa, dan pemegang saham lainnya akan mendukungnya karena mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tentu saja, mereka mungkin tidak akan setuju jika mereka mengetahui keterampilan manajemen Kirilenko yang sebenarnya. Beberapa klub berbasis keanggotaan. Itu berarti pemegang saham adalah anggotanya, dan klub akan menerbitkan saham meski tidak terdaftar. Pemegang saham akan menikmati dividen, dan pelatih kepala mengelola beberapa klub Inggris. Feng Yu menyuruh Kirilenko untuk berinvestasi di klub semacam itu dan menjadi pemegang saham terbesar. Dia tidak perlu memiliki saham pengendali dan membiarkan anggota memilih dia untuk menjadi ketua klub. Ini akan menurunkan biaya, dan Kirilenko bahkan mungkin tidak perlu menghabiskan 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mengendalikan tim. Feng Yu juga berpikir untuk membeli tim sepak bola di Eropa untuk membiarkan beberapa pemain China bermain di sana untuk mendapatkan pengalaman. Namun dia mengurungkan niatnya karena menyadari sulit untuk menghidupkan kembali sepak bola China. Sikap para pemain adalah masalah serius. Feng Yu menjelaskan, dan Li Zeju juga menambahkan pandangannya. Dia juga anggota klub sepak bola dan pemegang saham kecil. Jika Kirilenko tertarik, dia bisa merekomendasikan pemegang saham kepadanya. Tim tempat dia berinvestasi adalah tim Jerman, dan itu sesuai dengan persyaratan Kirilenko. Tim ini adalah FC Bayern Munich. Jika Kirilenko berhasil berinvestasi, dia akan menjadi salah satu mogul olahraga terbesar di dunia. Meskipun Feng Yu tidak dapat menawarkan saran apapun kepada Kirilenko, dia dapat menyarankan beberapa pemain top. Misalnya, Cristiano Ronaldo, Rooney, Del, masih belum diketahui sampai sekarang. Jika dia bisa membeli pemain ini, dia akan mendapatkan pengembalian yang tinggi di masa depan. Mereka makan malam enak, dan Feng Yu tidak mabuk setelah minum 2 gelas anggur merah. Merupakan prestasi untuk tidak mabuk saat makan bersama Kakaki. Saat mereka berempat hendak pergi, mereka melihat seseorang yang akrab juga pergi. Senyum di wajah orang ini menghilang ketika dia melihat Feng Yu, dan dia pergi dengan kepala terangkat tinggi. Kirilenko mendecakkan bibirnya. Apa yang bisa dibanggakan? Posisi orang ini dalam daftar Forbes Billionaires terus merosot setiap tahun. Paul, apakah kamu pergi tanpa menyapa temanmu? Teriak Feng Yu. Dia juga tidak senang dengan sikap Paul Allen. Paul Allen berhenti dan berbalik. Kapan kita berteman? Kata Kirilenko dengan aksen Inggris Rusianya. Itu benar. Feng, bagaimana orang bisa menjadi teman kita? Paul Allen tidak bisa menahan amarahnya. Kirilenko, apa maksudmu? Apa yang salah? Apakah Anda pikir Anda adalah teman saya? Feng hanya berusaha bersikap baik. Feng Yu menepuk Kirilenko untuk menghentikannya. Paul, Bill, dan aku mengadakan pertemuan di Seattle lusa. Apakah Anda memberitahu Anda tentang itu? Paul Allen terkejut. Ini pasti pertemuan bisnis penting bagi Feng Yu untuk mengunjungi Microsoft dan dia tidak menyadarinya. Bill Gates lebih percaya pada Ballmer dan orang lain daripada dia, dan dia sangat tidak senang karenanya. Dia adalah pemegang saham kedua Microsoft dan salah satu pendiri. Bill Gates harus berdiskusi dengannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Feng Yu. Mengapa Bill Gates tidak memberitahu Paul Allen tentang pertemuannya dengan Feng Yu? Itu karena Feng Yu memberitahu Bill Gates bahwa dia mengunjunginya untuk mengobrol sebagai teman. Mengapa dia harus memberitahu Paul Allen ketika dia tahu mereka memiliki hubungan yang buruk? Setelah mereka pergi, Kirilenko bertanya, Feng,
Kenapa kamu bertemu Bill Gates? Apakah Anda akan kembali ke Microsoft? Tidak. Bill Gates selalu ingin berbicara dengan saya tentang sistem operasi ponsel, tetapi saya tidak punya waktu. Saya bertemu dengannya sejak saya di sini. Feng Yu menjawab. Sistem operasi ponsel, host. Apakah Anda akan bergabung dengan sistem ponsel Microsoft? Kirilenko terkejut. Kirilenko tahu Feng Yu seharusnya tidak membuat keputusan seperti itu. Dia telah merencanakan untuk melawan semua perusahaan lain dengan hardware dan software PC-nya sejak tahun lalu. Mengapa dia berpikir untuk bergabung dengan Microsoft sekarang? Menggabungkan. Saya tidak pernah memikirkan hal ini. Saya hanya ingin bertanya kepada Bill Gates apakah dia berniat menjual sistem operasi ponsel Microsoft. Rahang Kirilenko menganga. Feng Yu akan mengakuisisi salah satu bisnis Microsoft. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang ingin mengakuisisi bisnis Microsoft. Tapi orang ini adalah Feng Yu, dan Kirilenko tidak terlalu terkejut. Semua orang mengira Feng Yu marah ketika dia meminta Lenovo mengakuisisi bisnis PC IBM. Lenovo telah memulai negosiasi dengan IBM sekarang, dan IBM memang memiliki niat untuk menjual bisnis PC mereka. Jika kesepakatan ini berhasil, Lenovo akan menjadi produsen PC nomor 1 dunia dan mungkin membentuk oligopoli. Feng Yu, maksudmu Microsoft akan menjual sistem operasi smartphone mereka? Li Zekai terkejut. Sebagian besar fokus Li Zekai adalah pada industri IT, dan dia tertarik jika Microsoft akan menjualnya. Aku tidak tahu. Tapi saya pikir Bill Gates seharusnya tidak menjualnya. Microsoft, Symbian, BlackBerry, dan host kami adalah satu-satunya sistem operasi ponsel di pasaran. Meskipun kecepatan kami adalah yang tercepat, pemenangnya masih belum ditentukan. Dia tidak akan mengaku kalah. Saya kira dia ingin bekerja sama dengan kami untuk mengeluarkan Symbian dan menyerang BlackBerry. Li Zekai mengerutkan kening. Akan sulit baginya untuk terlibat jika ini masalahnya. Dia tidak memiliki cukup modal untuk bekerja sama dengan pihak lain. Li Zeju menepuk punggung kakaknya untuk menghiburnya. Ini tidak semudah membeli saham dengan uang. Itu sebabnya keluarga Li tidak bisa membantu. Feng, apakah kamu akan bekerja dengan Microsoft? Saya akan menyambut mereka jika Bill Gates bersedia berhenti mengembangkan sistem operasi mereka dan bergabung dengan pengembangan sistem host kami. Dia bisa melupakannya jika dia ingin kita bergabung dengan mereka. Kami masih memiliki ruang untuk negosiasi jika dia hanya ingin membentuk aliansi. Host adalah sistem operasi Feng Yu dan akan digunakan pada tablet di masa mendatang. Dia tidak akan pernah menyerah. Feng Yu bersedia memberi China sebagian saham di dalamnya, tetapi bukan Microsoft. Dia masih berpikir untuk mencemari Microsoft. Kenapa dia menyerah? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sistem operasi Android telah berkembang paling cepat menjadi sistem operasi ponsel paling populer di dunia. Itu melampaui Microsoft, Apple, BlackBerry dan menendang Symbian keluar dari pasar. Android bisa sukses karena kode sumbernya gratis untuk digunakan semua orang. Semua produsen ponsel atau pengembang perangkat lunak dapat menggunakannya untuk mengembangkan varian Android. Sebagian besar aplikasi ponsel mendukung sistem Android, dan bahkan beberapa aplikasi Apple memiliki versi Android. Symbian sudah usang karena alasan ini. Dalam kehidupan ini, Feng Yu banyak berinvestasi dalam pengembangan host dan belum berniat untuk merilis kode sumbernya. Feng Yu ingin membiarkan Microsoft dan perusahaan lain berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan sistem host sebelum merilis kode sumbernya. Itu akan menjadi pukulan telak bagi pengembang sistem operasi ponsel ini. Ini seperti Linux. Kode sumbernya adalah sumber terbuka dan gratis, dan telah merebut sebagian pangsa pasar dari Microsoft di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng, semoga kamu sukses. Kirilenko tidak tahu harus berkata apa dan bisa membantu. Tentu saja, dia bisa mendapatkan bagian dari keuntungan jika host berhasil, dan dia tidak sabar melihat host mengakuisisi sistem operasi Microsoft. Feng Yu tersenyum. Saya yakin saya akan berhasil. Hai, Bill. Maaf membuat Anda menunggu. Feng Yu menyapa Bill Gates sambil tersenyum. Sudah lama sejak Feng Yu datang ke kantor pusat Microsoft, yang sangat berbeda dengan saat dia pergi. Saat Feng Yu masuk ke gedung kantor, banyak orang menyambutnya dengan hormat. Beberapa staf,
yang tidak mengenal Feng Yu, penasaran siapa dia. Mengapa begitu banyak orang menyapanya? Apakah dia salah satu eksekutif tertinggi perusahaan? Kenapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia baru? Staf baru bertanya kepada rekan senior mereka dan menemukan identitas Feng Yu. Mereka semua terkejut. Orang terkaya dunia ini berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Banyak staf terkejut dan bersimpati Feng Yu meninggalkan tempat ini sebelumnya. Mereka mengira dia dikeluarkan dari Microsoft. Tapi dia telah kembali sebagai orang terkaya dunia sekarang. Asisten Bill Gates membuka pintu kantor tanpa mengetuk ketika dia melihat Feng Yu. Bosnya telah menunggunya beberapa saat dan bahkan menunda semua pertemuan lainnya. Pertemuan dengan Feng Yu ini lebih penting daripada tugas lainnya. Feng, duduklah. Feng Yu duduk di seberang Bill Gates, dan Paul Allen memasuki kantor ketika asistennya menyajikan secangkir teh. Bill Gates mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta asistennya untuk menyajikan kopi kepada Paul. Feng, aku mengundangmu untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Kami memiliki beberapa kesalahpahaman di masa lalu, dan itu mengakibatkan Anda keluar dan menjual saham Microsoft. Saya harap kesalahpahaman kami telah diselesaikan setelah sekian lama, kata Bill Gates. Salah paham. Feng Yu menyesap cangkir tehnya dan tidak menjawab. Feng, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi direktur Microsoft kami lagi. Bagaimana menurutmu? Paul Allen menatap Bill Gates dengan kaget. Kenapa dia tidak menyadari keputusan penting seperti itu? Terlepas dari apakah itu mengganti salah satu direktur atau menambahkan direktur baru, itu akan mempengaruhi manajemen perusahaan. Dia harus diberitahu sebelumnya sebagai pemegang saham utama kedua. Bill Gates terlalu banyak. Banyak orang tahu Bill Gates adalah pendiri Microsoft, tetapi bisakah perusahaan tumbuh sejauh ini tanpa Paul Allen? Tanpa dia, mungkin tidak ada Microsoft. Paul Allen dapat mentolerir Bill Gates menjadi yang terdepan di Microsoft. Tetap saja, dia tidak bisa mentolerir Bill Gates membuat keputusan penting tanpa membicarakannya dengan dia. Bill, kenapa tidak ada yang memberitahu saya bahwa perusahaan akan mengundang Feng kembali ke dewan direksi? Pemegang saham harus memutuskan semua keputusan mengenai dewan direksi. Feng Yu tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia senang melihat Paul Allen dan Bill Gates berdebat. Bill Gates dan Paul Allen memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, Bill Gates lebih suka berpakaian santai dan lebih mengutamakan kenyamanan daripada penampilan. Sebagian besar waktu, rambutnya berantakan. Tapi Paul Allen berbeda. Dia akan menghabiskan waktu lama di depan cermin untuk menjaga penampilannya. Jas, dasi, rambut, dan sepatunya harus sangat bersih dan rapi. Bill Gates suka bepergian dengan istrinya, pergi mendaki, dan menikmati melakukan apapun yang mereka suka. Tapi Paul Allen menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Selain Microsoft, dia masih memiliki perusahaan perangkat lunaknya sendiri, yang tidak berjalan dengan baik. Ini juga mengapa Kirilenko memandang rendah Paul Allen. Tanpa Microsoft, dia bukan apa-apa. Aneh bagi dua orang dengan karakter berbeda untuk berkumpul dan menyiapkan Microsoft. Mungkin keduanya memiliki beberapa ide yang sejalan satu sama lain. Paul, ini bukan waktunya untuk memperdebatkan hal ini. Saya akan menjelaskan kepada Anda nanti jika Anda bersedia mendengarkan. Paul Allen tetap diam dan mengangguk. Ini membuat Feng Yu sangat kecewa. Feng Yu masih menantikan untuk melihat pertengkaran dan pertarungan mereka berdua. Jika dia bisa merekamnya di video dan menayangkannya di bioskop, itu akan menjadi hit box office. Feng Yu akan mencadangkan setidaknya 1000 bioskop untuk menunjukkan dukungannya. Feng, apa pendapatmu tentang undanganku? Feng Yu mengangkat bahunya. Maaf, saya tidak tertarik menjadi direktur di perusahaan seseorang. Feng Yu menyiratkan bahwa jika Anda bersedia membiarkan saya menjadi ketua Microsoft, saya pasti akan tertarik. Tetapi menjadi direktur akan menyebabkan saham Microsoft naik, dan Bill Gates dan yang lainnya akan mendapat manfaat darinya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Paul Allen hendak mengatakan sesuatu tetapi memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia sangat tidak senang dengan nada suara Feng Yu. Dia terdengar seperti direktur Microsoft bukan apa-apa baginya. Feng,
Saya rasa kita bisa menghindari persaingan yang tidak perlu dan bisa bekerja sama di beberapa bidang, lanjut Bill Gates. Misalnya, kita bisa mengembangkan perangkat lunak Office, sistem operasi smartphone, perangkat lunak ponsel, dan perangkat lunak lainnya. Bill Gates telah menyebutkan semua bisnis Lenovo Kingsoft yang sama dengan Microsoft. Bill, semua bisnis yang Anda sebutkan semuanya dari Lenovo Kingsoft. Saya tidak memegang posisi apapun di perusahaan ini, dan Anda telah mendekati orang yang salah. Feng Yu menjawab. Bill Gates tertegun sejenak karena dia tidak menyangka Feng Yu akan menolaknya begitu cepat. Alasan yang diberikan oleh Feng Yu terlalu timpang. Bahkan jika dia bukan pemegang saham pengendali perusahaan itu atau memegang posisi apapun, dia masih memiliki pengaruh yang sangat besar. Bill Gates tidak percaya Liu Chuanzi akan tidak setuju dengan Feng Yu. Apakah kondisinya kurang menarik, atau ada alasan lain? Feng, kami memiliki kerjasama yang baik dalam mengembangkan G-Box. Mengapa kita tidak bisa bekerja sama dalam proyek lain? Oh, jika model kerjasamanya sama dengan G-Box, saya mungkin bisa membujuk Liu Chuanzi. Senyum di wajah Bill Gates membeku. Model kerjasama yang sama dengan G-Box. Bagaimana mungkin? Feng Yu memiliki saham pengendali dalam proyek itu, dan Microsoft hanyalah pemegang saham kecil. G-Box adalah bisnis baru, dan Bill Gates rela mengalah karena Feng Yu memiliki keuntungan yang lebih besar. Tapi kali ini berbeda. Perangkat lunak perkantoran, sistem operasi ponsel cerdas, perangkat lunak aplikasi adalah keunggulan Microsoft. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Yu memiliki saham pengendali? Sepertinya Feng Yu tidak tertarik untuk bernegosiasi. Bill Gates tidak senang dengan sikap Feng Yu. Brengsek. Jika Anda tidak mau bernegosiasi, mengapa Anda di sini untuk menemui saya? Anda harus tahu mengapa saya ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda di sini untuk menggoda saya? Feng, berbisnis bukanlah aktivitas solo. Anda harus memiliki mitra, dan mitra yang baik dapat membantu Anda menghemat waktu dan meningkatkan bisnis Anda. Feng Yu menatap Bill Gates. Apakah Anda mengisyaratkan bahwa Anda adalah pasangan yang baik? Bill, tidak ada bisnis saya yang dimiliki sepenuhnya oleh saya, dan saya selalu memiliki mitra. Saya yakin Paul juga mengenal mitra bisnis terbesar saya. Paul Allen segera tahu siapa yang dimaksud Feng Yu. Pasti pemabuk Rusia sialan itu. Feng, kita berbisnis adalah karena keuntungan, dan tidak seorang pun boleh menolak kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kami bukan dan tidak seharusnya menjadi musuh. Mungkin perusahaan Anda telah berkembang pesat beberapa tahun ini, tetapi fondasi Anda tidak stabil. Anda tidak tahu seberapa kuat konsorsium besar itu. Anda mungkin orang terkaya di dunia, tapi berapa banyak kekayaan yang bisa Anda kendalikan? Saya tidak akan menyebutkan keluarga Rockefeller atau Morgan. Hanya Warren Buffett yang bisa membuat pengaruh besar. Superman Lee dari Hong Kong juga memiliki pengaruh yang kuat secara global. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Anda juga banyak berinvestasi di industri TI dan memasuki bisnis perangkat keras PC, perangkat lunak, internet, telekomunikasi, Dell. Apakah kamu tidak tahu ini akan menyinggung banyak orang? Microsoft sangat kuat, tetapi mengapa kami tidak memproduksi PC kami atau berinvestasi di industri ini? Itu karena hanya ada dua hasil. Jika Anda berhasil, Anda akan dituntut karena memonopoli pasar, dan perusahaan Anda akan dipaksa bubar. Kedua, Anda akan diserang oleh semua orang di industri, dan perusahaan Anda akan hancur. Bill Gates terdengar seperti dia memberikan sedikit nasihat kepada Feng Yu, tetapi itu adalah ancaman. Itu benar. Feng Yu telah berinvestasi terlalu banyak ke dalam industri terkait TI. Tetapi perusahaan-perusahaan ini akan menarik banyak masalah jika hanya dimiliki oleh Feng Yu. Tidak ada perusahaan yang dapat melawan seluruh industri, terutama begitu banyak perusahaan multinasional. Feng Yu memandang Bill Gates dan bertanya, apakah menurutmu aku akan gagal? Apakah Anda pikir Anda dapat menekan saya dengan bekerja sama dengan Intel? Tidak ada yang bisa mengakuisisi perusahaan saya dengan paksa. Microsoft tidak buruk, tetapi Anda semua bukanlah pemimpin industri. Mungkin dalam waktu dekat, keuntungan utama Anda dari sistem operasi PC akan terpengaruh.
Bill Gates menatap Feng Yu dengan tajam. Apa artinya ini? Apakah Lenovo Kingsoft masih mengembangkan sistem operasi PC mereka? Mereka telah mengembangkan sistem operasi ponsel cerdas, perangkat lunak Office, perangkat lunak aplikasi, sistem AI listrik dan robot. Bagaimana mereka masih memiliki sumber daya untuk mengembangkan sistem operasi PC? Ini pasti gertakan. Bill Gates mengetahui kesulitan mengembangkan sistem operasi. Dia ahli dalam bidang ini dan insinyur perangkat lunak top Microsoft. Microsoft telah menginvestasikan banyak uang untuk mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk mengembangkan sistem operasi mereka. Lenovo Kingsoft mungkin berhasil dengan baik di Asia dan Eropa Timur. Namun, pendapatan dari pasar tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Microsoft. Lihat saja harga perangkat lunak eceran mereka, dan Anda akan mengetahui perbedaannya. Sebuah sistem operasi Windows dijual dengan harga $199 Amerika Serikat dan hanya $20 Amerika Serikat di China. Perbedaan harga perangkat lunak Office antara Microsoft dan WPS Lenovo Kingsoft lebih dari 10 kali lipat. Microsoft dapat dengan mudah menghasilkan keuntungan lebih dari $10 miliar Amerika Serikat dalam setahun, tetapi bagaimana dengan Lenovo Kingsoft? Bahkan jika Microsoft menginvestasikan 10% dari keuntungannya ke R&D, itu juga sekitar $1 miliar Amerika Serikat. Tapi berapa banyak yang bisa dihasilkan Lenovo Kingsoft dalam setahun? Microsoft memiliki insinyur perangkat lunak terbaik di dunia, dan Lenovo Kingsoft bukan tandingan mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang cocok dengan Microsoft. Bill Gates adalah orang yang sombong, dan orang-orang ini cenderung memikirkan diri mereka sendiri di bidang tertentu. Baginya, hanya IBM yang merupakan saingan Microsoft yang layak, dan dia tidak memikirkan Lenovo Kingsoft. Feng Yu pasti menggertak. Perusahaan mana di dunia ini yang berani mengklaim lebih kuat dari Microsoft dalam mengembangkan sistem operasi PC? Paul Allen tidak bisa menahan diri dan berkata dengan sinis, "Feng, apakah kamu terlalu percaya diri setelah menjadi orang terkaya di dunia? Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia karena Anda memiliki saham terbanyak di perusahaan Anda. Itu tidak berarti perusahaan Anda kuat. Nilai kedua perusahaan Anda bahkan tidak sampai sepertiga dari Microsoft. Apakah Anda pikir Anda semua dapat mengembangkan sistem operasi PC Anda? Nilai pasar Microsoft sudah mulai pulih dan mendekati $40 miliar Amerika Serikat. Nilai pasar Win and Rain Holding dan Taihua Holding hanya sekitar $10 miliar Amerika Serikat. Feng Yu mungkin kaya, tetapi kekayaan gabungan Bill Gates dan Paul Allen akan lebih tinggi darinya. Orang terkaya di dunia hanyalah gelar. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Bill Gates tidak terlalu memikirkan dua perusahaan Feng Yu. Dia hanya merasa perusahaan Feng Yu memiliki potensi tinggi dan ingin bekerja sama dengannya. Karena Feng Yu tidak mau bekerja sama dan bertindak arogan, dia harus memberinya pelajaran. Dia akan membuatnya mengerti betapa kuatnya sebuah perusahaan besar. Saat ini, nilai pasar Microsoft adalah salah satu yang tertinggi di dunia dan industri TI teratas. Apakah Anda meremehkan saya atau kami, orang Cina? Saya ingin berbicara dengan Anda semua dengan baik tetapi lupakan saja. Anda telah membuat saya kesal. Bill, saya merasa kasihan dengan Anda dan Microsoft memiliki mitra seperti ini. Feng Yu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Dia meluruskan pakaiannya dan hendak pergi. Feng, apakah kamu yakin ingin bersaing dengan Microsoft? Tanya Bill Gates. Feng Yu berhenti dan menjawab tanpa menoleh. Mulai besok dan seterusnya, perangkat lunak Microsoft Office akan tertahan di rak-rak di China. Tidak seorang pun di Cina akan membeli perangkat lunak Anda kecuali Anda menurunkan harga eceran sebesar 50%. Selain itu, tidak akan ada yang tertarik dengan sistem smartphone Microsoft Anda dalam beberapa tahun mendatang karena Symbian mungkin bersedia bergabung dengan sistem host saya. Oh, jika kalian semua menyesal mengatakan hal itu, datang dan minta maaflah padaku. Aku mungkin memaafkan kalian semua. Jika tidak, mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak uang untuk dibakar. Mari kita lihat apakah Microsoft dapat bertahan sebelum saya bangkrut. Negosiasi gagal. Feng Yu awalnya ingin bekerja dengan Microsoft karena mereka masih menjadi raksasa di industri perangkat lunak.
Tapi Bill Gates mengisyaratkan dia akan gagal, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Terlebih lagi, Paul Allen telah memperburuk situasi. Feng Yu mengakui bahwa nilai Microsoft adalah 2 kali lipat dari gabungan perusahaannya. Tetapi Microsoft bukan milik Bill Gates saja, dan aset perusahaan Feng Yu bukanlah jumlah yang kecil. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Microsoft, tapi gapnya tidak terlalu besar. Jika Feng Yu menambahkan Kirilenko, keluarga Fu, keluarga Li, dan teman lainnya, mereka akan melebihi Microsoft. Namun keluarga Fu dan keluarga Li hanya bisa membantu aset Feng Yu agar tidak diakuisisi oleh institusi besar tersebut. Mereka tidak cukup kuat untuk mengakuisisi institusi tersebut. Feng Yu tahu Kirilenko akan membantunya melawan perang melawan Microsoft ini tetapi tidak yakin tentang keluarga Fu dan Li. Mitra bisnis juga dibedakan menjadi mitra dekat dan jauh. Kirilenko adalah mitra dekat Feng Yu. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan bantuan Feng Yu dalam meningkatkan kekayaan Kirilenko. Tanpa Feng Yu, keluarga Fu dan Li akan tetap menjadi keluarga paling berpengaruh di Asia. Tapi tanpa bantuan Feng Yu, Kirilenko tidak akan pernah menjadi orang terkaya di Eropa. Dia bahkan mungkin tidak menjadi orang terkaya di Rusia. Manajer Feng, apakah Anda mengatakan bahwa kami dapat mulai menjual versi bahasa asing WPS kami di luar negeri? Itu hebat. Saya sudah lama ingin melakukan ini. Kantor itu tidak sebagus kami, dan fungsinya buruk. Namun, mereka masih sangat populer meski harganya mahal. Saya yakin kami dapat memperoleh sebagian besar pangsa pasar dalam waktu 1 bulan. Microsoft baru saja merilis versi baru perangkat lunak Office-nya, dan mereka menjualnya sekarang. Namun versi lama mereka masih dapat digunakan, dan tidak banyak orang yang membeli versi baru. Semakin banyak orang beralih ke versi terbaru dan versi lama tidak lagi kompatibel, orang akan membelinya dan meningkatkan penjualan. Ini adalah waktu terbaik untuk merebut pangsa pasar dari Microsoft. Feng Yu telah menghentikan Qiu Bojun dari merilis versi bahasa asing di luar negeri. Dia ingin bernegosiasi dengan Bill Gates tentang bagaimana mereka akan membagi pasar ini. Jika mereka dapat menyimpulkan, mereka akan menjadi penghalang bagi perusahaan perangkat lunak lain. Tapi Feng Yu tidak mengungkit hal ini setelah melihat sikap mereka. Bahkan jika dia membicarakannya selama pertemuan mereka, Bill Gates akan menuntut pangsa pasar yang lebih besar berdasarkan situasi saat ini. Ini akan menempatkan Lenovo Kingsoft pada posisi yang kurang menguntungkan. Microsoft merasa mereka sangat besar dan meremehkan Lenovo Kingsoft. Mereka tidak tahu bahwa meskipun Lenovo Kingsoft tidak merebut pangsa pasar Microsoft selama periode ini, mereka telah bermitra dengan banyak perusahaan perangkat lunak di negara lain untuk mengembangkan versi multibahasa. Ini tidak sesederhana menggunakan perangkat lunak terjemahan. Itu harus mempertimbangkan karakter bahasa, tata bahasa, dan melihat apakah itu akan mempengaruhi program. Jika ada masalah teknis, mereka tidak akan membuat gelombang pada peluncuran ini. Microsoft memiliki keuntungan tinggi karena perangkat lunaknya ramah pengguna. Ini membantu mereka dalam penjualan, dan mereka dapat menjual jutaan eksemplar untuk setiap produk. Tapi sekarang, pesaing telah muncul. WPS telah membuat terobosan dalam versi terbarunya. Dibandingkan dengan Microsoft Office, kami telah menambahkan fungsi baru seperti, dan memperbaiki beberapa bug. Antivirus Lenovo Kingsoft kami juga telah menambahkan kemampuan pemindaian virus makro. Saat ini, fungsi baru ini hanya mendukung WPS. Virus makro adalah virus PC yang kuat yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit dideteksi. Itu dapat menyebabkan kerusakan besar dan sulit dihentikan. Hingga kelahiran kembali Feng Yu, PC banyak orang masih terinfeksi virus ini secara tidak sengaja. Virus mungkin berasal dari dokumen atau email orang lain, dan itu akan menyebabkan PC berhenti berfungsi. Ini sangat mengganggu. Jika PC seseorang terinfeksi, itu mungkin menyebar ke seluruh perusahaan. Virus ini juga akan berdampak besar pada keamanan file seseorang. Kini, virus ini dapat dideteksi di file WPS dan akan meningkatkan keamanan pengguna. Juga, versi terbaru telah menyertakan beberapa bahasa, dan banyak perusahaan luar negeri yang tertarik. Microsoft Office sangat kuat karena telah menjadi standar perangkat lunak perkantoran. Standar WPS berbeda,
dan banyak orang tidak akan terbiasa. Namun WPS telah meningkatkan standarnya dan meningkatkan fungsinya, menjadikannya lebih ramah pengguna dan aman. Ini akan menjadi ancaman bagi Microsoft. Microsoft tidak pernah berpikir bahwa perusahaan lain akan menantang standar yang ditetapkannya. Mereka tidak berani mengklaim telah memonopoli pasar, tetapi penjualan perangkat lunak mereka adalah yang teratas di dunia. Semua perangkat lunak lain di negara lain harus kompatibel dengan Microsoft Office. Bill Gates dan yang lainnya diremehkan ketika WPS kompatibel dengan Office. Mereka merasa perusahaan ini hanya berusaha meniru produk mereka. Apakah menurut Anda menjual dengan harga lebih rendah akan menghasilkan uang? Keuntungan yang kami dapatkan dari penjualan 100.000 eksemplar lebih banyak dari Anda semua yang menjual 1 juta eksemplar. Juga, merek kami lebih terkenal, dan Anda semua mematuhi standar kami. Keuntungan terbesar dari menetapkan standar adalah menaikkan penghalang untuk menghentikan pesaing memasuki pasar. Tapi sekarang, Lenovo Kingsoft telah menaikkan standarnya, dan itu mulai mempengaruhi Microsoft. Microsoft telah menetapkan standar, tetapi mereka terpengaruh olehnya sekarang. Seseorang berkata bahwa Cina membuat virus makro dan pertama kali muncul di perangkat lunak bajakan sebelum menyebar ke luar negeri. Beberapa mengatakan itu dari luar negeri, dan itu dibuat untuk mencuri dokumen rahasia. Terlepas dari apakah Anda menggunakan versi perangkat lunak asli atau bajakan, virus makro masih dapat memengaruhi PC Anda. Kantor Microsoft hanya dapat memperingatkan penggunanya, dan sebagian besar perangkat lunak antivirus tidak dapat menghapusnya. Sekarang, perangkat lunak antivirus Lenovo Kingsoft dapat mendeteksi dan menghapus virus ini, tetapi hanya tersedia untuk WPS. Ini adalah masalah besar. Dalam hal keamanan, WPS telah mengambil alih Office, dan kebanyakan orang sekarang akan memilih WPS. Lagi pula, WPS memiliki fungsi yang lebih baik dan lebih murah. WPS telah mengumumkan bahwa mereka telah melampaui Office dan merupakan perangkat lunak perkantoran terkemuka. Penjualan perangkat lunak Office Microsoft di China berhenti, dan penjualan mereka di luar negeri juga terpengaruh. Banyak perusahaan asing juga beralih ke WPS karena fitur bahasa asing. Orang Microsoft yang bertanggung jawab di China segera melapor ke kantor pusatnya. Saat itulah dia mengetahui bahwa situasinya lebih parah dari yang dia kira. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.